Puji Tuhan, Salam, saudara-saudara dikasih Tuhan. Senang ketemu lagi dengan saya Pendeta Andrea Suyani dalam program Infinity Ministry Motivation. Saudara-saudara, tema kita di bulan ini adalah pemulihan Pondok Daud. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan Pondok Daud? Kalau kita berbicara tentang Pondok Daud, maka setidaknya ada 3 makna. Yang pertama, Pondok Daud berbicara tentang kemah suci, tempat di mana Daud mencurahkan kasihnya kepada Tuhan, tempat di mana Daud memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengungkapkan rasa cintanya kepada Tuhan. Yang kedua, Pondok Daud berbicara tentang bangsa pilihan, bangsa Yehuda dalam hal ini, yang sempat tercerai-berai, dibuang oleh Tuhan ke pembuangan karena tidak taat kepada Tuhan. Kemudian Tuhan memulihkan bangsa ini dengan membawa bangsa Yehuda kembali kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Pondok Daud dapat memiliki arti umat Tuhan. Kalau kita memperhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21, maka Pondok Daud menceritakan 3 hal berkaitan dengan gereja Tuhan. Yang pertama, Pondok Daud yang dipulihkan berbicara tentang umat Tuhan yang dipersatukan. Ada 2 pandangan di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang pertama sampai 21 tentang konsep keselamatan. Yang pertama, ada kelompok yang berpandangan bahwa kalau mau selamat maka tidak cukup hanya percaya Yesus, tetapi harus juga disunat dan mengikuti tradisi Yahudi. Paulus dan Barnabas menolak keras pandangan ini. Kemudian mereka bersidang, membawa persoalan ini ke Yerusalem, bersidang dengan para rasul, lalu kemudian disepakati. Jadi perbedaan pandangan di antara mereka tidak menimbulkan perpecahan. Ada kesepakatan, ada kesatuan. Yang kedua, Pondok Daud berbicara tentang umat Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Petrus, Paulus, dan Barnabas menjelaskan, menyaksikan karya Allah melalui mereka, menyelamatkan bangsa-bangsa lain, dan memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Petrus menjelaskan bahwa bukan hanya kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi bangsa-bangsa lain juga mengalami lawatan Allah. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi, Pondok Daud berbicara tentang gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, Pondok Daud berbicara tentang gereja yang memberitakan Injil. Saudara-saudara, ini tugas utama gereja. Ini tanggung jawab utama gereja. Ini alasan mengapa gereja ada. Gereja harus memberitakan Injil. Tuhan bekerja melalui Petrus, melalui Paulus, melalui Barnabas untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, yang hasilnya jiwa-jiwa bertobat dan mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Paulus, Barnabas sekarang sudah ada di sorga. Tongkat estafet itu ada di tangan kita. Jadi mari kita beritakan Injil supaya jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Sekali lagi, Pondok Daud berbicara tentang gereja yang bersatu, Pondok Daud berbicara tentang gereja yang dipenuhi Roh Kudus, dan Pondok Daud berbicara tentang gereja yang memberitakan Injil. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.